Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Baitur Rahim, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kita nikmat-nikmatnya, sehingga dengan nikmatnya kita bisa berkumpul kembali di masjid yang mulia ini, yang tentunya semata-mata kita selalu meluruskan niat kita untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala ibtigha'an liwajhih, semata-mata mengharapkan wajah dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan di antara perintah yang Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk menuntut ilmu agamanya. Maka mudah-mudahan apa yang kita niatkan dan kita lakukan dalam kesempatan duha ini dalam rangka menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jal, Allah jadikan sebagai bentuk ibadah dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa diterima dan diganjar oleh Allah Azza wa Jal dengan sebaik-baik ganjaran, baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dicintai Allah Azza wa Jal, jamaah Masjid Baitur Rahim, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Dalam kesempatan duha ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, di mana kita saat ini masuk ke dalam pembahasan tafsir surat Asy-Syams. Di mana surat Asy-Syams ini surat yang juga sebagian atau para mufassir menyebutkan surat ini adalah surat Makkiyah. Surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain ke kota Madinah. Dan surat ini adalah surat yang terdiri dari 15 ayat. Dan surat ini juga surat yang para mufassir seperti Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala
menjelaskan bahwa surat ini adalah surat yang tidak memiliki sebab diturunkannya. Ya, sebagaimana yang maklum bagi kita bahwa tidak semua surat-surat yang terdapat dalam Al-Quran itu memiliki atau mempunyai asbabun nuzul, atau yang kita kenal dengan asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkannya. Ya, maka termasuk diantaranya ada surat Asy-Syams. Ya, surat Asy-Syams kalau kita tanya apa sebab turunnya, ya, maka seperti Al-Imam As-Suyuti, tidak ada dalam satu kitab tafsir yang menyatakan atau menjelaskan tentang sebab diturunkannya surat Asy-Syams. Ya, tidak ada misalnya ketika kejadiannya, ya, misalnya Rasulullah dengan para sahabat kemudian saat itu turun surat itu. Ya. Maka kita mulai dari ayat yang pertama pada surat Asy-Syams ini, seperti pada surat-surat yang telah berlalu, di mana ayat ini dimulai dengan sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah Subhanahu wa taala bersumpah pada ayat yang pertama, wasyamsi waduhaha. Ya, dan demi matahari dan duhanya. Apa itu duha? Ya. Para mufassir mengatakan makna duha di sini adalah waktu duha, yang meliputi tentunya adalah naharuha wa isyraquha, yang meliputi siang atau cahayanya. Kemudian wa isyraquha, yang juga kemudian meliputi bagaimana terbitnya matahari itu sendiri diterbitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kita sudah pernah menyebutkan dan berulang-ulang kita menjelaskan kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya. Yang itu tidak boleh dilakukan kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Yang haram hukumnya bagi makhluk, bagi kita manusia bersumpah atas selain Allah Azza wa Jalla. Apa jawabannya? Ada yang bisa jawab? Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya? Yang itu hanya boleh dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan haram hukumnya, bahkan merupakan bagian dari kekufuran dan kesyirikan, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersumpah atau sumpahnya makhluk dengan selain Allah Azza wa Jalla. Siapa yang bisa jawab? Kita sering ini ya, karena ayat-ayat yang surat-surat yang kita telah bahas dalam tafsirnya itu banyak yang dimulai dengan sumpahnya Allah Azza wa Jalla. Apa jawabannya? Ya. Jawabannya adalah tidaklah Allah bersumpah, tidaklah Allah yang Maha Agung bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung, atau untuk menunjukkan bahwa makhluk ciptaannya yang Allah bersumpah dengannya merupakan suatu ciptaan yang agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini jawabannya. Jadi Allah ingin apa? Allah ingin mengungkapkan, ya, Allah ingin mengungkapkan, menunjukkan bahwa betapa agung ciptaan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan tersebut. Dan juga sekaligus untuk menjelaskan kepada manusia betapa lebih agungnya zat penciptanya, kan gitu ya. Jadi kalau ciptaannya aja begitu dahsyatnya, kalau ciptaan atau makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala begitu hebatnya, begitu agungnya dan luar biasa ciptaan tersebut, bagaimana zat penciptanya? Bagaimana keagungan Allah Azza wa Jalla? Tentunya lebih besar dari ciptaannya. Gitu ya. Jadi kalau kita misalnya melihat ada sebuah karya yang fenomenal, ya, sebuah kreasi yang begitu hebatnya, yang viral, kemudian orang takjub dengan sebuah kreasi, ya, itu ya yang kemudian tergambarkan oleh orang yang mengagungkan suatu kreasi itu, pasti dia akan bertanya, siapa
yang membuatnya gitu kan. Ya. Berarti ini yang membuatnya ini memang profesor yang canggih misalnya gitu ya. Profesor yang yang mumpuni. Kan gitu ya Pak ya. Jadi kalau kita melihat sebuah kreasi yang kita anggap begitu menakjubkan, ya amazing ya kan. Pasti kita akan pengen tahu siapa yang buat nih kan gitu ya. Ini siapa kreatornya? Siapa yang menciptakan kreasi ini? Kan gitu ya. Misalnya ada mobil terbitan baru yang kayaknya dengan segala kecanggihannya. Ya, pasti itu yang terbawa siapa? Ya, pembuatnya kan gitu ya. Siapa yang buatnya? Profesor mana nih? Orang mana Masya Allah gitu. Ya. Maka begitupun Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan betapa hebatnya, betapa dahsyat dan agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah jadikan sebagai sumpahnya dan juga untuk menunjukkan betapa hebat dan luar biasanya sang penciptanya pastinya. Ya, kalau ciptaannya begitu dahsyat, bagaimana sih penciptanya? Ya, sampai kok bisa menciptakan seperti itu? Ya. Maka tentunya matahari adalah di antara ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu dahsyatnya, yang begitu agungnya. Ya, bahkan juga termasuk Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang ada pada matahari itu sendiri cahayanya. Ya, kemudian apa? Bagaimana Allah menciptakan terbitnya yang begitu teratur. Ya, matahari pernah gak terbit dari selatan pernah? Tidak pernah ada. Ya. Itu betul-betul Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan begitu teraturnya dan sekaligus menunjukkan keteraturan dari ciptaan tersebut, ya menunjukkan betapa agungnya si penciptanya. Ya, maka itu yang ingin ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah ingin menunjukkan, menampakkan keagungannya dengan ciptaannya yang agung. Kembali Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan juga bersumpah pada ayat yang kedua dari surat Asy-Syams ini, wal qamari idza talaha, dan demi bulan kata Allah. Ya, kita kalau bicara tadi matahari, ya bagaimana matahari dengan manfaatnya juga. Ya. Bagaimana matahari itu begitu bermanfaat untuk makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ya. Bahkan dijadikan sebagai sumber energi oleh manusia, ya kan? Ada pembangkit tenaga matahari. Gitu ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah yang kedua, wal qamari idza talaha, dan demi bulan kata Allah. Allah kembali bersumpah. Dan demi bulan kata Allah Azza wa Jalla, idza talaha, ya apabila tala maknanya tabi'ah, apabila mengiringi matahari tersebut. Ya, mengiringi di sini kata para ulama, mengiringi matahari itu dalam terbit dan terbenamnya. Ya. Jadi setelah matahari terbenam, muncullah bulan. Begitu seterusnya. Setelah bulan muncul, kemudian dia terbenam, muncullah matahari. Selalu mengiring. Selalu Allah jadikan terbit dan terbenamnya matahari dengan diikuti oleh bulan. Ya. Itu ya Bapak sekalian ya, itu menunjukkan apa? Menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala begitu agungnya menciptakan makhluk-makhluknya. Ya, dan juga betapa agungnya ciptaannya. Ya. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala wan nahari idza jallah. Kembali Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk ciptaan yang bernama siang. Wan nahari. Di antara makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang juga tidak kalah agungnya dengan ciptaan-ciptaan yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan siang. Ya, Allah menciptakan siang, lalu Allah mengatakan idza jallaha. Allah kembali ingin menunjukkan kenapa Allah bersumpah dengan siang. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menunjukkan keagungan siang ini, idza jallaha. Ya, apabila dia
menampakkan, ya, atau dia menyingkap az-zulma wa kasyafah, ya, apabila siang itu menyingkap waktu gelap, ya, atau keadaan yang gelap, keadaan yang sebelumnya malam dengan kegelapannya, lalu kemudian Allah ciptakan siang yang kemudian menyingkap kegelapan, berubah menjadi terang. Siapa itu yang bisa merubah itu? Ya, ada gak manusia yang hari ini bisa membuat ciptaan sebagaimana ciptaan Allah siang? Misalnya dia rubah hari ini siang, saat ini berubah menjadi malam, nggak bisa kan? Apa ada? Ya, pawang-pawang bisa gak? Ya, pawang-pawang itu yang pawang hujan atau apa ya? Bisa gak hari ini jam 8 ini, ya, sekarang mereka datangkan siang ini, sekarang mereka rubah menjadi malam? Nggak bisa. Sebagaimana kita berada di malam hari, coba disuruh datangkan siapa pakar-pakar, ya, apa ya, para dukun misalnya. Sekarang misalnya nanti jam 9 malam dia rubah kegelapan itu menjadi terang, nggak akan bisa. Belum pernah ada. Ya, paling dengan tipuan-tipuan itu, ya, tipuan-tipuan. Tapi secara hakikat tidak pernah akan bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala sehingga bersumpah dengan siang ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun makhluk yang bisa mendatangkan siang sebagaimana ciptaan Allah Azza wa Jalla, yang dia bisa menyingkap kegelapan dan berubah menjadi terang. Ya. Kembali Allah Subhanahu wa taala juga kemudian bersumpah wal-laili idza yaghshaha, dan demi malam kata Allah. Kalau tadi siang, ya, Allah ingin menunjukkan keagungan siang, ya, bagaimana dengan adanya siang begitu bermanfaat, ya, banyak manfaat, banyak faidah yang bisa dinikmati, dirasakan oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ya, sebagaimana kita pernah menjelaskan bagaimana kalau Allah tidak menciptakan siang, kalau Allah menciptakan dunia ini hanya ada malam misalnya, nggak tahu mungkin antum udah keluar rumah apa belum, ya, sudah beraktivitas apa belum. Mungkin semua orang selalu dihantui dengan ketakutan ketika dia keluar selalu di waktu malam, ya. Kalau kita malam-malam aja sudah, wah malam nih, hati-hati nih, waspada, kan gitu ya. Orang akan banyak kekhawatiran, ya. Maka Allah ciptakan siang. Allah ciptakan siang untuk beraktivitas, mencari nafkah, untuk keluar dari rumahnya, orang bekerja, orang yang berbuat di waktu siang dan seterusnya. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu malam. Wal-laili idza yaghsha, wal-laili idza yaghshaha. Dan demi malam kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bersumpah untuk menunjukkan keagungan malam ini. Dengan Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza yaghshaha, yaghsha maknanya adalah yughattil arda fayakunu ma 'alaiha muzlima, yaitu apabila telah menutupi bumi dengan kegelapannya. Ya. Dan demi malam idza yaghshaha, apabila menutupi bumi dan semua yang berada di atasnya sehingga menjadi gelap. Masya Allah. Maka muncul kegelapan. Dan Allah ciptakan malam, ya. Kemudian Allah jadikan malam itu memiliki, tadi kalau siang ada cahaya, malam itu Allah jadikan kegelapan yang kemudian menutup semua bumi Allah dan semua yang ada di atasnya. Ya. Dan ini adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dengan malam itu Allah jadikan malam banyak hikmahnya. Orang dengan malam itu dia bisa beristirahat. Bahkan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala di waktu malam mereka beristirahat, mereka pulang kembali ke tempatnya. Ya, kita sudah pernah menyebutkan binatang-binatang itu biasanya mereka sudah mulai masuk ke sarangnya itu di waktu malam. Ya, walaupun ada pengecualian mungkin yang ada yang keluar juga di waktu malam, ya. Tapi secara umum, ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan Allah jadikan malam
itu betul-betul dijadikan oleh Allah malam itu sebagai tempat istirahat. Dengan gelap orang bisa nyaman, lebih nyaman untuk beristirahat. Ya. Dengan gelap itu orang lebih nyaman, dia masuk ke sarangnya, dia istirahat, dia ada yang tidur dengan caranya masing-masing. Ya. Maka ini Allah menciptakan malam. Ya. Mungkin kalau nggak ada malam, wah mungkin kita bekerja terus mungkin ya. Kayaknya nggak ada waktu untuk beristirahat. Maka Allah jadikan malam. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala setelahnya bersumpah dengan makhluknya yang agung yang lainnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan was-samai wa ma banaha, ya, dan demi langit dan binaannya. Ya, sebagian mufassir mengatakan, ya, pada ayat yang kelima ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya bersumpah dengan makhluknya yang berupa langit ini, yang begitu dahsyatnya, begitu agungnya, tapi juga Allah juga bersumpah dengan zatnya, di mana makna wama banaha, sebagian para mufassir mengatakan dan demi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membangun dan meninggikan langit tersebut. Ya, bana maknanya membangun. Ya, membangun, mengangkat, meninggikan langit sehingga dia berdiri dengan kokohnya. Ya, sehingga di antara kebesaran langit itu, di antara keagungan langit itu, di antara atap yang Allah Subhanahu wa Ta'ala membangun, menciptakannya tanpa tiang, Masya Allah. Ya, bangunan satu-satunya. Ya, ada gak bangunan yang antum lihat terbangun tanpa tiang, ada gak? Ada gak akhir Hamad? Pak Doni ya, Pak Doni dua-duanya nih. Ya. Adakah Allah Subhanahu wa Ta'ala, adakah atap atau sebuah bangunan yang itu dibangun tanpa tiang? Kayaknya nggak ada, kita nggak pernah lihat mana ada masjid atau ya yang kebangun nggak ada tiang, tiba-tiba berdiri dengan kokohnya tanpa tiang, nggak ada. Tukangnya juga bingung bangunnya. Ya. Tukang, Pak, saya pengen Bapak bangun, ya misalnya ada arsitek dengan para stafnya, ya, para tukang-tukangnya itu. Saya pengen buat rumah nih Pak, tapi rumahnya bangunan yang kokoh tanpa tiang. Kayaknya nyerah kayaknya. Ya, Bapak cari yang lain, arsitek yang lain aja deh Pak. Ya, daripada mikirin bangunan Bapak yang nggak bakal terbangun, saya bikin ada proyek yang lain yang bisa saya kerjakan Bapak. Nyerah mungkin ya. Masya Allah. Ini langit, bangunan yang Allah bangun tanpa tiang, yang menunjukkan betapa hebat dan dahsyatnya dan agungnya si penciptanya. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menunjukkan ya betapa agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa langit, dan juga sekaligus menunjukkan betapa agung penciptanya Allah Azza wa Jalla ini. Ya. Kemudian juga di antara makna, sebagai para mengatakan makna Allah Subhanahu wa Ta'ala membangun langit itu bukan hanya langitnya saja. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua yang ada di langit juga menunjukkan keagungan Allah Azza wa Jalla. Di langit ada apa? Ada matahari, ada bulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet yang menjadi hiasan langit. Ya, yang Allah menjadikan zina. Ya. Allah jadikan langit-langit itu punya hiasan. Dan hiasan langit itu semua yang Allah ciptakan yang ada pada langit. Ya. Itu adalah apa? Itu adalah merupakan ya betapa langit itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu dahsyatnya. Ya begitu hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk yang bernama langit ini. Ya. Jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala azani Allah wa iyyakum ajma'in. Ya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat apa? Dalam surat Al-Mulk ya.
Allah Subhanahu wa taala dalam berfirman surat Al-Mulk, "Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha." Ya. Kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang menunjukkan bagaimana Allah menciptakan langit dan menghiasi. Ya, "Wa laqad zayyana as-samaa'a," dan sungguh kami telah menghiasi langit dunia bimasabih, dengan lampu-lampunya yang berkelap-kelip. Apa lampunya maksudnya apa? Bintang-bintang, matahari, bulan. Itu lampu-lampunya langit itu. Masabih maknanya lampu-lampu. Lampu-lampu yang mengeluarkan cahaya sehingga langit itu tampak indah. Nggak tahu antum berarti indah gak langit itu? Misalnya ada mataharinya, ada bintang-bintangnya. Ya. Itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit itu begitu dahsyatnya. Ya. Diciptakan tanpa tiang, diciptakan dengan kokoh, sempurna, kokoh tanpa tiang, sempurna dengan semua hiasan-hiasan yang ada padanya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga kembali pada ayat yang ke-7, pada ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala bersumpah setelahnya, wal ardi wa ma tahaha. Ya. Dan demi bumi. Ya, setelah Allah bersumpah dengan langit, juga di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah bumi yang kita berpijak di atasnya. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan dengan keagungannya. Allah mengatakan wal ardi, dan demi bumi, wa ma tahaha, dan demi zat Allah Subhanahu wa taala tahaha, yang membentangkannya. Ya. Demi bumi dan zat Allah Subhanahu wa taala yang telah membentangkan bumi itu, menghamparkan bumi itu. Ini juga apa? Di antara kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan bumi itu sebagai sebuah hamparan yang manusia itu bisa berjalan, ya, manusia itu bisa hidup di atasnya. Ya, kemudian dengan segala yang ada, yang ditumbuhkan, yang diciptakan Allah, ya, sebagai bekal, ya, sebagai sesuatu yang bisa dimanfaatkan, atau satu dan lainnya saling memanfaatkan yang ada di bumi Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya. Insyaallah. Jadi Allah bukan ciptaan bumi begitu saja. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptaan bumi dan segala apa yang ada di atasnya. Allah Subhanahu wa taala hamparkan bumi itu sehingga bisa apa? Manusia berdiri di atasnya, berpijak di atasnya. Dia bisa hidup. Dan juga semua yang Allah ciptakan pada bumi itu, ada air, ada tumbuh-tumbuhan, ada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Ya, maka ini tentunya bukan suatu ciptaan yang biasa. Ya kan? Ini bukan suatu ciptaan yang biasa. Bahkan ciptaan yang tidak ada satupun di antara makhluk yang mampu menandingi, mendatang ciptaan yang sama dengan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Nggak ada. Apa ada orang buat bumi, buat planet? Nggak ada. Ya, ada yang buat planet, ya, menciptakan kehidupan baru. Dia buat manusia dengan proyeknya, dengan bersinergi semua para pakar menciptakan bumi yang lain. Ada nggak? Nggak ada. Ya, tidak ada. Dan semua yang sama dengan yang ada pada bumi. Maka ini menunjukkan kebesaran Allah. Tapi kita nggak pernah merenung masalahnya. Kita kayaknya udah biasa, udah ada aja sudah ya. Kita nggak pernah merenung gimana bumi ini diciptakan Allah ya. Ya, apa yang ada pada bumi itu, apa yang ada, apa semua ciptaan yang ada pada bumi, kita nggak pernah merenung. Bagaimana Allah jadikan gunung-gunung pada bumi itu sebagai pasaknya, ya kan? Ya, yang membuat bumi itu bertahan itu. Ya, selain tentunya dengan kudratnya Allah, takdirnya Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah jadikan sebagai sebabnya Allah apa tancapkan gunung-gunung itu. Ya, gunung-gunung itu dijadikan apa? Sebagai pasaknya. Ya. Sebagai pasaknya, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada surat apa itu? Ya. Pada surat pada surat An-Naba, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal jibala autada. Ini perlunya kita pahami, ya. Ayat-ayat yang kita baca, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal jibala, kan sebelumnya alam naj'alil arda mihada. Ya. Pada surat ayat ke berapa? Ayat yang ke
Alam naj'al arda mihada, ayat yang ke-6 ya. Ya. Bukankah kami telah jadikan bumi itu ya sebagai tempat tinggal yang terhampar. Ya. Lalu Allah mengatakan wal jibala autada, dan bukankah kami jadikan gunung-gunung itu sebagai pasak-pasak ya sehingga bumi itu tidak bergerak gempa. Ya kan? Jadi kalau seandainya tidak ada gunung-gunung yang ditancapkan di bumi Allah Subhanahu wa taala, ini bumi ini cenderung bergerak. Ya. Dia cenderung akan bergerak seperti gempa. Bagaimana biar dia tidak bergerak, dia tetap pada tempatnya itu? Dijadikan oleh Allah gunung-gunung itu sebagai pasaknya, ditancap, dipaku, biar dia nggak bergerak. Kita nggak tahu tuh ya. Jadi bukan fenomena alam itu, bukan begitu terjadi dengan begitunya itu. Ya, mungkin kalau nggak ada gunung-gunung yang Allah ciptakan sebagai pasak-pasak bumi itu, mungkin hari ini kita udah goyang-goyang terus ini. Kita udah goyang-goyang terus kayak gempa. Kenapa bumi itu diam? Kita tenang di bumi itu karena Allah paku bumi itu dengan gunung-gunung ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wal jibala autada. Ya. Maka itu dahsyatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelahnya juga kembali bersumpah pada ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala kembali bersumpah wa nafsi wa ma sawwaha. Ya, dan demi semua jiwa. Sebagian para ulama, para mufassir seperti Al-Imam As-Sa'di, semua jiwa ini, semua jiwa makhluk, tidak terkecuali ya, bukan hanya manusia, tapi semua jiwa. Walaupun juga sebagian para mufassir ya lebih mengkhususkan jiwa yang dimaksud adalah manusia itu sendiri. Ya. Jadi pertama tafsir an-nafas ini semua jiwa makhluk. Kemudian lebih dikhususkan lagi jiwa yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah yang lebih agung dari jiwa-jiwa yang lainnya adalah jiwanya siapa? Jiwanya manusia. Ya. Wa ma sawwaha, dan demi zat yang kemudian menyempurnakan jiwa-jiwa itu. Ya. Yang demi Allah, zatnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan ciptaan jiwa itu. Ya, Allah ciptakan jiwa itu kemudian dengan tubuhnya, dengan organ-organ ya. Ya, kalau jiwa itu kan apa jiwa ya? Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian wama sawwa maknanya apa? Menyempurnakan. Ya. Jadi Allah ciptakan jiwa. Ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan jiwa itu sendiri. Allah sempurnakan dengan tubuhnya, dengan organ-organnya. Ya. Li'adai muhimmatiha, untuk melakukan tugas-tugasnya. Ya. Untuk melakukan apa? Tugas-tugasnya. Sehingga manusia bisa berbuat, bekerja dengan kesempurnaan ya ciptaan tersebut. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan satu ciptaannya kecuali Allah menyempurnakannya. Ya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ciptaannya, semuanya ciptaan itu sempurna. Ya. Semua ciptaannya itu begitu indah dan sempurnanya. Ya, kita lihat penciptaan kita sebagai manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Sempurna apa enggak? Ya. Allah ciptakan hidung itu satu, mata itu dua, mulut itu adanya di sini posisinya. Coba antum acak misalnya, antum pakai Photoshop, antum ganti misalnya, ya matanya ditaruh di bawah, hidungnya ditaruh di atas, kira-kira sempurna gak antum? Antum lihat enak apa enggak? Gak enak dipandang. Ya. Telinganya misalnya antum rubah antum taruh di mana ya? Wah nggak tahu, nggak karu-karuan, antum kayaknya nggak bakal mau berteman dengan orang misalnya telinganya ya takut ya, ciptaan mana nih. Ya. Mungkin kalau apalagi kalau berlainan jenis, mungkin kalau nazar nggak jadi terus itu, kalau ciptaannya dirubah katanya
Subhanallah, ya Masya Allah ini ya. Ini betul-betul Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jiwa dengan kesempurnaannya. Ya. Allah kemudian menyempurnakan ciptaan tersebut sehingga dia ya, bisa melakukan fungsinya, tugas-tugasnya seperti Allah menciptakan organ tubuh. Ya. Kita bagaimana begitu sempurnanya penciptaan manusia dengan segala organ tubuhnya, sehingga semuanya punya fungsi masing-masing. Jantung Allah ciptakan dengan fungsinya, paru-paru dengan fungsinya, lambung dengan fungsinya. Ya, atau pernah gak berpikir ke sana? Ya, tidak ada yang sia-sia. Ya, tidak ada yang tidak sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia buat ciptaan ada cacatnya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurnanya. Ya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dan mengabarkan ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, apa itu fa'alhama? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap jiwa itu fa'alhama. Fa'alhama maknanya adalah menjelaskan, fabayyana. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan, terangkan kepada jiwa tersebut. Ha ini dhamir ha di sini kembali kepada jiwa. Maka Allah kemudian jelaskan kepada jiwa ini. Ya, maka di sini lebih kepada jiwa manusia. Ya, sehingga kenapa tadi yang pertama sebagai para pasir mengatakan jiwa itu semua jiwa makhluknya. Yang kedua adalah jiwa manusia. Ya, dan itu berkaitan dengan ayat berikutnya di mana Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan, terangkan kepada jiwa tersebut fujuraha. Apa itu fujur? Ya, fujur itu asyar, tariqas syarr, jalan keburukan. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan, ini loh jalan yang buruk. Ini jalan yang kamu ini bisa bermaksiat. Allah jelaskan sejelas-jelasnya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya menjelaskan jalan keburukan, Allah juga menjelaskan kepada semua jiwa itu wa taqwaha. Taqwa maknanya al-khair, tariqul khair. Dan juga kami jelaskan kepada jiwa manusia itu mana jalan yang baik. Ini jalan yang buruk, jalan yang baik. Lalu manusia diberikan akal untuk bisa menimbang, memilih dan memutuskan jalan mana yang dia akan ambil. Ya. Jadi manusia secara fitrah, ya, maka ini menunjukkan sebuah fitrah yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bahkan Allah menjelaskan sejelas-jelasnya kepada jiwa manusia itu, yang dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana jalan yang itu merupakan jalan kebaikan dan mana yang merupakan jalan keburukan, yang dia bisa memilih dan memutuskannya dengan akal yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, dengan kesempurnaan jiwa itu sendiri. Jadi sebetulnya manusia itu kalau berbuat buruk, tahu gak kalau itu keburukan? Tahu. Ada gak orang penjahat berbuat jahat lalu kemudian dia klaim kejahatan itu kebaikan? Gak ada. Fitrahnya pasti akan berkata jahat. Ya. Maka fitrahnya, fitrah jiwanya itu, ya, akan mengatakan kejahatan yang dilakukan oleh sebuah kejahatan, dia tahu, dia paham. Gak akan ada yang sampai mungkin penjahat itu pun gak pernah akan bercita-cita anaknya akan menurunkan kejahatan. Mungkin gak ada kali ini. Ada gak? Besok kamu harus jadi perampok yang lebih hebat dari bapak. Ada kan itu? Kayaknya gak ada ya itu. Ya. Sepertinya tidak ada. Ya. Ada orang penjahat kelas kakap kemudian dia bercita-cita, saya pengen punya anak nanti lebih hebat merampoknya dari saya misalnya. Gak ada itu. Dia tahu betul ini jahat, ini buruk. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian ya menyebutkan siapa jiwa-jiwa yang beruntung dan siapa jiwa-jiwa yang merugi. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan sejelas-jelasnya mana jalan keburukan dan mana jalan kebaikan yang kemudian mereka memilihnya, maka Allah memotivasi jiwa-jiwa itu,
memotivasi, memuji jiwa-jiwa tersebut. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sejelas-jelasnya mana jalan kebaikan, mana jalan keburukan, Allah kemudian mengatakan qad aflaha man zakkaha. Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha. Sungguh aflah. Aflah itu apa? Beruntung. Ya. Allah mengatakan sungguh beruntung. Siapa yang beruntung? Kata Allah Azza wa Jalla. Siapa yang dikatakan jiwa yang beruntung? Kata Allah man zakkaha. Orang yang mensucikan jiwanya. Zakka man siapa? Zakka mensucikan kembali kepada jiwa. Jadi jiwa itu dhamirnya muannas, dia muannas. Ya, kalau muzakkar hu ya. Kalau kita belajar bahasa dhamir itu ada dhamir muzakkar, ada dhamir muannas. Maka jiwa itu digolongkan ke dalam dhamir muannas sehingga dhamirnya laha. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini mengatakan qad aflah, qad faza, sungguh beruntung, sungguh sukses, sungguh selamat kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang digolongkan sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selamat, yang beruntung, yang sukses, yang akan bahagia? Allah mengatakan man zakkaha man tahharaha wa nammaha bil khair, yaitu orang-orang yang mensucikan jiwanya lalu dia tumbuhkan jiwa itu dengan kebaikan-kebaikan. Dia tanam, dia dia suburkan, ya, dia pupuk jiwanya itu dengan kebaikan-kebaikan, dengan melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah jiwa yang beruntung. Jiwa yang diambil jalan kebaikan lalu dia kerjakan kebaikan-kebaikan. Ya. Sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala wa qad khaba man dassaha. Ya, qad itu artinya taukid, sungguh. Ya. Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala khaba maknanya khasara, merugi, lawan dari kata apa? Aflah. Dan sungguh merugi kata Allah Subhanahu wa taala man dassaha, orang, man ini orang atau siapapun, dassaha yang mengotorinya. Ya. Bagaimana mengotorinya? Mengotorinya dengan apa? Dengan dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu jiwa-jiwa atau orang-orang yang mengotori jiwanya dengan cara bermaksiat, dengan cara melakukan kemaksiatan yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Yang berarti dia telah mengotori jiwanya. Ya, ini adalah orang apa? Orang-orang yang mengotori jiwanya dengan bermaksiat kepada Allah, dengan meninggalkan kebaikan, dengan meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang merugi kata Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa? Kenapa merugi? Bagaimana tidak merugi? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan jalan-jalannya. Ini kebaikan. Kenapa kita kok nggak tahu kebaikan yang bakal menguntungkan kita? Kok kita nggak melalui ini? Kok kita nggak lewati jalan yang jelas-jelas ditunjukkan oleh Allah dengan sejelas-jelasnya? Ini loh kebaikan. Kalau Anda jalan di jalan ini maka akan selamat, beruntung, ya, mendapatkan kebahagiaan. Tapi kita nggak melaluinya. Maka ini adalah orang yang merugi kata Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau kita mungkin nggak tahu, tersesat mungkin itu, ya mungkin akan dimaklumi, ya kan. Ya. Tapi sangat tercela manusia itu yang telah ditunjukkan oleh Allah jalan kebaikan lalu tidak menempuhnya. Lalu dia ambil dan memilih jalan keburukan yang menyebabkan dia sengsara, dia merugi, disiksa oleh Allah nantinya, diceburkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru ada orang-orang tertentu yang ternyata malah mengambil jalan-jalan keburukan itu. Ya. Jangan nanti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala ingin kemudian kita mengambil pelajaran kisah-kisah, ya, para nabi sebelumnya, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala kemudian pada ayat setelahnya, pada ayat yang keberapa? Ke-11 ya. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengkisahkan tentang sebuah kaum dan nabinya tentunya, dengan nabi dan rasul yang diutus pada kaum itu.
Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kazzabat samudu bitaghwa. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kazzabat samud. Ya. Kaum Samud. Samud ini apa? Sebuah kaum, ya. Sebuah kaum pada zaman terdahulu. Itu zaman Nabi siapa? Nabi Saleh. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kazzabat samudu bitaghwa. Kaum Samud itu telah mendustakan. Siapa yang didustakannya? Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Bitaghwa, ya, dengan melakukan kemaksiatan atau perbuatan yang melampaui batas. Nanti kita akan sebutkan apa perbuatan kaum Samud ini yang melampaui batas. Selain kedustaannya, mendustakan kebenaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah kepada mereka. Jadi Nabi siapa? Kaum Samud tadi? Nabi Saleh. Mana ayatnya yang menunjukkan nabinya kaum Samud ini adalah Nabi Saleh, ya. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf, ya. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 73. Ya. Allah menyebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 73 dalil yang menunjukkan bahwa kaum Samud ini adalah kaumnya Nabi Saleh. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menunjukkan dalil bahwa kaum Samud ini ada pada zaman Nabi Saleh. Allah mengatakan wa ila samuda akhahum salihah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan kami telah mengutus, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada kaum Samud akhahum, kata Allah, saudara mereka. Ya, siapa itu? Salihah, Nabi Saleh alaihissalam. Kenapa Allah mengatakan dengan bahasa akhun? Akhun itu apa? Saudara kandung, ya, saudara kandung. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan Nabi yang diutus oleh Allah, Nabi Saleh yang diutus oleh Allah kepada kaum Samud itu bukan orang yang di luar mereka. Itu maksudnya, paham ya? Jadi semua nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, ya, itu tidak pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali nabi itu merupakan saudara mereka atau dari bangsa mereka itu sendiri. Nggak pernah ada tuh misalnya kaum Samud lalu diutus nabi yang bukan dari kaum Samud, itu nggak ada. Ya. Pasti nabinya yang lahir dari mereka. Ya. Apa ya hikmahnya, jamaah? Apa hikmahnya? Kenapa setiap nabi yang diutus itu? Kenapa setiap kaum yang diutus oleh nabi, oleh Allah, nabinya berasal dari kaum itu sendiri? Ya, kita nggak bisa bayangkan, ya, bagaimana penolakan orang yang ketika diutus kepada mereka itu bukan dari golongannya. Kalau yang dari golongannya, dari kaumnya, dari saudaranya bahkan, ya, yang Allah mengatakan dengan kata akhun, ini menunjukkan betapa hubungan Nabi Saleh dengan kaum Samud itu begitu dekat. Persaudaraan, berarti saudara bangsanya. Itu aja para nabi ditolak, ya kan? Ya. Maka dakwah yang paling ini menunjukkan bagian kaitannya dengan dakwah. Mana yang akan lebih mudah seorang dai itu ketika dia berdakwah di tempatnya, apa ketika dia berdakwah di tempat lain? Di tempatnya. Oh, ini keponakan anak nih, bener kok bapaknya dia bener kan, itu ya. Itu pun kalau itu tetap aja ada orang yang nggak nerima, ya kan. Maka itu secara psikologi dakwah itu biasanya akan lebih diterima kalau si dai-nya berasal dari kaumnya. Makanya Allah utus kenapa nabi itu dari kaumnya, biar ada pembelaan juga. Oh, enggak, itu kok ponakan anak loh, ya kan? Ya kan, ada yang akan membela. Itu secara psikologi. Walaupun Allah maha pembela, ya kan? Ya. Ini menunjukkan surat Al-A'raf ayat 73. Ini menunjukkan dalil bahwasanya kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh, bahkan Nabi Saleh itu sendiri diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Samud yang berasal dari mereka sendiri.
Ya, Allah menyebutkan kata akhun, saudaranya mereka. Ya, itu ya, kita ingin menunjukkan itu. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan di antara tughyan. Katanya Allah mengatakan kadzdzaba samudu bitaghwa. Kaum Samud mendustakan Nabi Saleh alaihissalam bitaghwa dengan segala perbuatannya yang melampaui batas. Dengan kemaksiatannya sudah melampaui batasnya. Berarti udah benar-benar kemaksiatan tingkat tinggi nih ya. Maksiat tingkat tinggi lah apalagi kaum Samud. Bukan hanya kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla yang mereka lakukan. Ya, kenapa kita katakan kaum Samud ini orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah? Karena Nabi itu, ya, Nabi Saleh juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesyirikan yang ada pada mereka. Ya, sehingga misi dan tujuan diutusnya Nabi Saleh alaihissalam pada surat Al-A'raf 73 tadi, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Nabi Saleh adalah kaumnya Nabi Tsamud, ya, itu Allah kemudian mengatakan qala, berkatalah Nabi Saleh kepada kaumnya, ya, apa yang dikatakan dan didakwahi oleh Nabi Saleh, ya qaumi ibudullah. Kata Nabi Saleh apa? Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Ya. Wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala oleh kalian semata karena tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kaum Samud itu keadaannya dalam keadaan syirik. Ya, kalau sudah bertauhid nggak usah diutus Nabi. Ya. Karena semua misi Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada satu kaum adalah untuk mendakwai mereka agar mereka hanya beribadah kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu pasti. Ya. Karena kesyirikan mereka. Ditambah lagi dengan perbuatan mereka yang melampaui batas. Apa itu? Ya, Allah kemudian mengatakan pada ayat berikutnya tadi, idzim ba'atsa ashqaha. Ingatlah kata Allah. Ketika kata Allah Subhanahu imba'atsa maknanya qoma, berdiri, bangkit. Ya, bangkit dalam rangka ingin melakukan kejahatan. Ashqa, siapa yang bangkit? Allah menunjukkan mengatakan ashqa. Ashqa itu ismu tafdil dari syaqi. Maknanya yang paling celaka. Ya. Hanya kembali kepada kaum Samud. Ya, idzim ba'asa, ketika kata Allah, iz itu maknanya ketika, in ba'asa berdiri, bangkit kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bangkit? Ashqaha, orang yang paling celaka, yang paling sengsara. Itu kembali kepada kaum Samud, di antara kaum Samud itu. Untuk apa? Ya, di mana ya di antara kaum Samud ini ada orang yang kemudian diutus, disuruh, dan dia adalah orang yang paling celaka ini. Orang yang paling celaka di antara kaum Samud ini, yang dia bangkit, ditugasi dan disepakati untuk membunuh ontaknya Nabi Saleh alaihissalam. Yang sebelumnya mereka telah sepakat dan telah diperingati untuk tidak boleh membunuh onta yang mereka sendiri memintanya. Ya, jadi onta yang ontanya Nabi Saleh ini adalah merupakan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala yang saat itu kaum Samud meminta untuk mereka agar mereka yakin bahwa Nabi Saleh adalah seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Itu untuk mendatangkan mukjizatnya. Ya. Jadi kisah singkatnya bahwa kaum Samud, ya, mereka itu ingin agar Nabi Saleh menunjukkan bukti atau mukjizat bahwa beliau ini betul-betul seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah kepada mereka. Ya. Maka apa yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah keluar biasaan yang ada pada siapa? Kaum Samud. Apa hebatnya kaum Samud? Pernah tahu?
Hah? Apa? Kuat fisiknya. Iya, selain itu ya saya fisik kuat fisiknya. Kemudian kaum Samud ini adalah kaum yang apa? Allah mengatakan wa samudal ladzina jabus sakhra bil wad. Surat apa itu? Al-Fajr ya. Wa samudal ladzina jabus sakhra bil wad. Dan kaum Samud adalah kaum yang jabus sakhra, yang dia bisa memotong, memahat batu-batu yang kuat. Sakhra itu batu-batu yang di gunung yang apa namanya? Keras ya. Itu mereka bisa mereka potong, mereka pahat, mereka jadikan rumah-rumahnya mereka itu. Ya. Jadi bahkan mereka pahat, dijadikan hiasan, dijadikan istana, dijadikan rumah-rumahnya mereka. Pernah lihat ya? Pernah lihat ya? Kalau langsung mungkin Allah pernah langsung datang ke tempat ya, yang gunung-gunung di tanah Arab itu, yang kemudian jadi rumah, ya kan? Di Jordan ya kan? Jadi bahkan jadi hias, jadi patung-patung gitu kan ya, jadi istana-istana itu ya. Itu kerjanya kaum Samud itu ya, dan kaum Samud yang apa namanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakannya dalam surat apa? Dalam surat Al-A'raf 74 ya. Dalil yang menunjukkan kaum Samud ini Allah mengatakan ya tattakhiduna min suhuriha qusura wa tanhituna al-jibala buyuta ya. Apa kerjaannya, kehebatan kaum Samud ini? Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka, ya Allah mengatakan tattakhiduna, kalian dengan begitu mudahnya membangun gunung-gunung dan memahatnya menjadi istana-istana dan rumah-rumah. Lihat ya, apa yang dikerjakan kaum Samud? Dia bisa bangun itu gunung yang dengan batunya yang keras, gunungnya bukan gunung batu ya kan? Gunung yang gersang dari tanam-tanaman ya. Yang mereka kata Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat Allah yang Allah berikan kepada kaum Samud ini, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kaum Samud ya, Allah mengatakan tattakhiduna min suhuriya, kalian dengan begitu mudahnya dari nikmat yang Allah berikan ya, bisa apa? Membangun, memahat gunung-gunung itu menjadi istana, kusur maknanya istana-istana, wa buyutan, dan rumah-rumah mereka. Masya Allah. Makanya sampai sekarang orang-orang Arab aja ya, rumah-rumah mereka itu betul-betul pahatan dari gunung gitu ya. Jadi nggak ada apa, pondasinya nggak ada itu. Langsung mereka bentuk langsung jadi rumah itu. Ada sebagian rumah di Arab itu begitu. Ya. Jadi mereka nggak perlu pakai pasang apa, cakar ayam, nggak ada pondasi. Langsung mereka bentuk udah kuat kan, gunung bawahnya gimana. Ya. Masya Allah itu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika ingin agar kaum Samud kembali mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan ya kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka dengan berupa tadi. Mereka bisa memahat, membangun istana-istana dari gunung-gunung dari batu yang keras itu. Ya. Maka ini ya, kemudian mereka meminta apa? Orang merasa mereka hebat, ya mereka merasa hebat dengan kehebatannya yang dimiliki, sehingga mereka ingin untuk membuktikan kalau Nabi Saleh Alaihissalam ini seorang Nabi dan Rasul diutus oleh Allah Azza, mana buktinya gitu ya? Mereka minta bukti. Ya, kalau mereka bisa memahat dan membangun gunung-gunung sebagai istana dan rumah-rumah mereka, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mendatangkan mukjizat Nabi Saleh itu dengan apa? Ya, mengeluarkan onta itu keluar dari apa? Dari gunung batu. Karena mungkin kan nggak mungkin ya. Itu gunung batu yang nggak ada tidak pernah akan ditemukan kehidupan seperti binatang. Ya, ini Allah munculkan binatang itu keluar dari gunung batu itu. Maka lebih hebat lagi ya. Kalau memahat jelas kelihatan itu bisa dipahat, bisa dia. Ini yang menunjukkan yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa kecuali dia adalah seorang nabi dan seorang rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kenabian, kerisalahan itu. Maka Allah hadirkan onta yang muncul dari balik gunung itu, keluar dari gunung. Ya. Itu pun didustakan oleh kaum Samud.
Ya, seperti mungkin nabi-nabi yang lain ya, seperti Nabi Muhammad SAW yang dianggap tukang sihir. Wah, ini penyihir ini ya. Kok bisa ya kan? Dari gunung itu keluar apa? Keluar onta. Ya kan? Mungkin kalau cuma mahat ini Nabi SAW lebih hebat lagi bisa mengeluarkan onta dari gunung kan gitu ya, dari gunung batu itu. Nah, ini. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 73, "Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum." Sungguh telah datang kepada kalian wahai Samud, wahai kaum Samud, bayyinah, bukti yang nyata kata Allah Subhanahu wa taala, min rabbikum, dari Tuhan kalian. Hadhihi naqatullahi lakum ayah. Inilah onta betinanya Allah untuk kalian sebagai tanda, sebagai mukjizat bahwa Nabi Saleh itu nabi kalian, nabi dan rasul diutus oleh Allah kepada kalian. Ya, jadi itu. Ya. Nah, kemudian di antara perjanjiannya, di antara perjanjian yang kemudian disepakati antara Nabi Saleh dan kaum Samud itu, ya, di mana mereka tidak boleh membunuh onta itu. Ya. Tidak boleh membunuh onta betina yang Allah jadikan sebagai mukjizat, sebagai tanda akan kenabian dan kerisauan Nabi Saleh alaihissalam sebagaimana yang mereka memintanya. Ya, jadi mereka tadi minta kan, mana tandanya, mana mukjizat Anda kalau Anda ini sebagai Rasul. Ya. Kalau Anda ini Rasul, kalau Anda ini ada Nabi, mana tandanya, mana buktinya kan gitu kan. Akhirnya Allah datangkan bukti. Allah mengatakan qad ja'atkum bayyinah surat Al-A'raf 73. Sungguh telah datang kepada kalian wahai Samud tanda yang nyata, mukjizat yang nyata bagi kalian yang datang dari Tuhan kalian. Inilah ontaknya Allah untuk kalian sebagai tanda yang kalian minta untuk menunjukkan kenabian dan kerisalahan Nabi Saleh. Lalu kemudian perjanjiannya adalah tidak boleh membunuhnya dan juga membiarkan onta itu hidup dan makan dan minum, ya, sebagaimana yang diinginkan onta itu. Kata Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Saleh, "Fadharuha ta'kulu fi ardillah wa la tamassuha bisu fayakhudzakum 'adzabun alim." Lalu Allah mengatakan, ya, maksud Nabi Saleh mengatakan kepada kaumnya, di antara perjanjian itu fadharuha, kalau ya setelah dihadirkan oleh Allah, ya, bukti nyata yang diinginkan oleh kaum Samud sebagai tanda kenabian Nabi Saleh ini, maka perjanjiannya kata Nabi Saleh, fadharuha, kata Nabi Saleh, maka biarkanlah onta ini, kata Nabi Saleh alaihissalam, ta'kulu fi ardillah, dia makan di bumi Allah Subhanahu wa taala, makan dan minum di bumi Allah. Kamu enggak boleh mengganggu. Wala tamassuha bisu, dan kamu tidak boleh mengganggunya, membunuhnya, kata Nabi Saleh. Jangan kamu melakukan keburukan kepada onta, maksudnya membunuh, menyakiti onta ini, melarang dia makan dan minum. Tapi ternyata apa? Didustakan. Maka kaitan dengan ayat ini, maka mereka kemudian kaum Samud mendustakannya. Ini kedustaannya. Ya. Ya. Maka kaum Samud mendustakan Nabi Saleh alaihissalam. Kemudian berdirilah tadi idzim ba'atsa ashqaha, ketika orang yang paling celaka, orang yang paling buruk di antara mereka, di antara kabilah kaum Samud ini, berdiri dalam rangka ingin menggorok, ya, ingin apa? Ingin menyembelih ontanya Nabi Saleh alaihissalam ini, ontanya Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Lalu sebelum digorok, dicegah dulu oleh Nabi Saleh. Faqala lahum Rasulullah, maka berkatalah Nabi Saleh kepada mereka, berkatalah Rasul Allah, maksudnya Nabi Saleh alaihissalam, kepada kaum Samud ini, naqatallahi wa suqyaha. Ya, apa maksudnya? Naqatallah, biarkanlah onta Allah itu, kata Nabi Saleh. Ya. Nabi Saleh mengatakan, maksudnya sebagai para mufassir mengatakan makna naqatallah itu maksudnya ihdaru antamassun naqata bisu fa inna ayatun arsalaha Allah ilaikum tadullu ala sidqi nabiyikum. Ya, Nabi Saleh mengatakan waspadalah, maksudnya sebuah peringatan Nabi Saleh. Waspadalah kalian, kata Nabi Saleh alaihissalam, jangan kamu sentuh itu onta. Ya, jangan kau sentuh dengan keburukan, maksudnya jangan kau berbuat buruk, jangan kau celakakan, ya,
Jangan kau bunuh juga termasuk dalamnya bunuh. Jangan kau bunuh onta Allah Subhanahu wa taala itu. Fa innaha ayah. Sungguhnya dia adalah tanda atau mukjizat yang Allah telah mengirimnya kepada kalian untuk menunjukkan kebenaran nabi kalian. Ya. Kemudian Allah mengatakan, Nabi Saleh mengatakan wasuqyaha, dan waspadalah kata Nabi Saleh. Ya, suqya maknanya tempat minum. Ya, tempat minum onta itu. Ya, maksudnya apa? Wahzaru an ta'tadu ala suqiyah, dan waspadalah kalian ya untuk tidak mengganggu tempat minum onta tersebut. Jadi ada kesepakatan yang disepakati oleh Nabi Saleh dengan kaum Tsamud ini, ya, bahwa bahwa onta Nabi Saleh ini itu punya jatah minum 1 hari. Kemudian di hari berikutnya jatahnya onta-onta mereka kaum Tsamud. Jadi mereka kemudian setelah disepakati mereka langgar. Ya, mereka merasa berat, merasa tidak terima dan merasa tidak berat. Ya, ini onta satu hari, ini onta banyak 1 hari yang lain. Dia nggak mau dia pembagian itu. Ya, maka kemudian apa? Ya, maka kaum Tsamud merasa keberatan dengan hal ini. Akhirnya apa? Fakadzabuhu, mereka betul-betul mendustakannya. Pada ayat selanjutnya ya. Pada ayat selanjutnya, ya, setelah Nabi Saleh alaihissalam mengingatkan mereka untuk jangan membunuh onta tersebut dan jangan mengganggu ya jatah minumnya yang telah disepakati. Jatah minum itu 1 hari ontanya Nabi Saleh dan hari berikutnya onta-onta mereka itu. Tapi mereka akhirnya apa? Fakadzabuhu, mereka kemudian mendustakan Nabi Saleh alaihissalam. Mereka mendustakan Nabi Saleh alaihissalam, ya, mendustakan perjanjian yang mereka telah sepakati, ya, dan juga peringatan yang telah diperingati oleh Nabi Saleh alaihissalam. Fanaharuha fa'aqaruha. Aqaru maknanya naharu. Maka mereka kemudian menyembelih onta itu. Ya, maka mereka sembelih onta tersebut dengan perwakilan tadi, orang yang paling celaka tadi ya. Ya, ada utusannya. Ya. Maka dengan kedustaan dan perbuatan mereka yang melampaui batas, pelanggaran atas janji mereka ini, fadamdama alaihim rabbuhum, maka Allah binasakan. Damdam maknanya membinasakan, ahlak. Fadamdama kata Allah, maka Allah binasakan, maka Tuhan mereka membinasakan mereka. Ya, fadamdama rabbuhum alaihim rabbuhum, maksudnya maka Tuhan mereka membinasakan mereka, ya, bidzambihim, atas dosa yang mereka lakukan. Dzambun, dosa, ya. Maka Allah binasakanlah, maka Tuhan mereka, maksudnya Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka bidzambihim, atas dosa yang mereka perbuat. Fasawwaha, dengan Allah turunkan azab yang meratakan mereka. Azab yang merata artinya apa? Azab meratakan azabnya ini kepada mereka, maksudnya tidak ada satupun di antara mereka yang selamat dari azab Allah Subhanahu. Jadi nggak ada kaum Tsamud yang satupun tertinggal. Ya, jadi cara Allah mengazab mereka itu dengan cara apa? Sawwaha, dengan Allah ratakan azabnya kepada semua kaum Tsamud, sehingga tidak ada satupun di antara mereka yang selamat dari azab yang ditimpakan Allah pada saat itu. Ya, apa sih azabnya Bapak sekalian? Ya, berupa apa azabnya? Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 78. Ya, Allah sebutkan, ya. Jadi sebelum didatangkan azab, ya, pertama Allah biasanya mendatangkan peringatan. Ya. Tapi ini yang lebih sangat membuat Allah murka dan potensi yang besar diturunkan azab itu ternyata apa? Kaum Tsamud itu ternyata menantang. Ya, menantang peringatan, maksudnya tadi Nabi Saleh memperingati jangan kamu bunuh onta itu. Nanti akan datang azab, maksudnya gitu ya. Itu berarti maksudnya mengingatkan kalau engkau melakukan suatu perbuatan yang melampaui batas dan engkau bunuh onta ini, itu akan datang azab. Ya. Maka pada surat Al-A'raf 77, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana perbuatan kedustaan dan perbuatan melampaui batas kaum Tsamud ini kepada Nabi Saleh alaihissalam.
ya, dan juga menantang untuk didatangkan azab. Itu masalahnya. Ya, kita bacakan ya. Fa'aqarun naqata, maka mereka kemudian menyembeli onta. Ya, ontanya Allah itu. Wa'atau an amri rabbihim, lalu mereka mengingkari perintah Tuhan mereka. Faqalu, dan mereka berkata, ya Saleh, wahai Nabi Saleh, i'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Ya wahai Nabi Saleh, datangkan kepada kami azab yang kamu menjanjikannya kepada kami, yang engkau memperingatinya kepada kami, in kunta minal mursalin, kalau engkau seorang rasul, coba datangkan azab. Mana, ya kan? Ditantang Nabi Saleh. Masya Allah ya, berarti emang orang-orang yang melampaui batas gitu ya. Jadi dia tantang, mana kalau emang kamu benar seorang rasul, coba tadi kamu menjanjikan kami, mengingat kami, kalau kami bunuh onta ini, kamu bisa mendatangkan azab Allah akan turun. Jadi itu masalahnya. Ya. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka apa setelahnya? Pada ayat berikutnya, ayat 78, Al-A'raf 78, fa'akhadhathumur rajfah fa'asbahu fi darihim jathimin. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka ar-rajfah, apa itu ar-rajfah? Gempa. Maka didatangkanlah gempa yang dahsyat dengan dentuman yang keras, ya, menimpa kaum Samud saat itu, menimpa mereka kaum Samud. Fa asbahu fi darihim jathimin, maka jadilah mereka di tempat mereka, di negeri mereka, sebagai mayat-mayat yang bergelimpangan. Tidak ada satupun di antara mereka yang selamat dari azab Allah Subhanahu. Jadi ya, azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Samud itu ada dua hal, kata para ulama. Berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah ar-rajfah. Ar-rajfah berupa gempa. Ya. Gempa yang begitu dahsyat. Jadi gempa itu bukan hanya saat ini kita gempa Cianjur ya. Gempa itu kaum Samud telah merasa gempa yang dahsyat. Yang kedua adalah as-sayhah. Dalam surat Al-Hijr Allah juga menyebutkan kaum Samud itu diazab oleh Allah juga berupa azab yang, jadi azabnya itu bukan satu azab ini. Ya. Yang kedua Allah mengatakan fa'akhadhathumus sayhah musbihin. Ya, mereka juga ditimpa oleh Allah dengan apa? Oleh as-sayhah, dengan suara seperti halilintar, seperti petir, seperti dentuman yang keras yang menggelegar. Yang sebagian para ulama mengatakan yang kalau dengar jantung itu bisa copot, kata para ulama. Ya. Kalau kita dengar suara keras yang Allah datangkan kepada kaum Samud itu, semua jantung-jantung itu bisa copot. Gimana itu kerasnya itu ya? Nggak tahu gimana kerasnya itu dentuman, ya, suara keras yang didatangkan saat. Jadi bukan hanya digoyangkan dengan gempa, tapi juga Allah datangkan suara-suara yang menggelegar seperti petir dan halilintar, ya, yang kemudian membinasakan kaum Samud dan tidak ada satupun di antara mereka yang selamat. Ya. Lalu dalam akhir surat ini Allah mengatakan wala yakhafu uqbaha. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala wala yakhaf. Siapa yang dan dia tidak takut. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala wala yakhafu, dan dia Allah tidak sama sekali takut uqbaha, kesudahan ya, setelah Allah menyiksa, mengazab dengan dahsyatnya, dengan hebatnya kaum Samud, ya, maka Allah tidak takut dengan akibat dan kesudahan. Jadi Allah tidak, kan ada orang kalau melakukan kejahatan dia takut kesudahannya ya, nanti saya ditangkap, nanti ada orang membalas keburukan saya, kan gitu ya. Kan kalau kita mau menyiksa orang, nanti kalau bapaknya tahu gimana nih, kan kita masih ada rasa takut sebetulnya kan. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika menyiksa, Allah tidak pernah takut dengan kesudahan atau akibat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan, yang Allah berikan. Jadi Allah sesuka hatinya menyiksa. Jadi kalau orang pasti secara fitrah itu, orang kalau menyiksa, memukul, berbuat jahat pasti ada rasa takut kan ya. Nanti gimana ya? Tetap tuh ada rasa fitrahnya, mukul orang tuh ada rasa takut. Takut nanti resikonya apa nih? Dampaknya apa nih? Konsekuensinya apa setelah ini? Tapi Allah tidak pernah takut dan konsekuensi setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan azab, sekalipun azab yang keras, ya, yang besar kepada
kepada hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya? Ya, surat Al-A'raf ayat 78 tadi. Ya. Fi darihim jasimin itu di tempat tinggal mereka atau di rumah? Jasimin itu maknanya mayitun. Dalam keadaan mati semuanya. Itu bukannya kaum Samud itu ditewaskan atau dimatikan di rumah-rumah mereka? Iya, fidari maknanya fidari dalam rumah mereka, fidari. Ya kata dar di sini maknanya kata di faasbahu fidari, maka mereka menjadi mayat-mayat yang ditimbun fidari dalam rumah atau tempat tinggal mereka. Dar itu yang tempat tinggal. Kata darnya itu fidarihim. Darun maknanya buyut, baitun, rumah. Iya, bait ya. Betul. Makna jasiminnya adalah mayitun. Jadi mungkin kalau dalam bahasa kita faasbahu jasimin fidarihim, maka jadilah mereka mayat-mayat yang mati di dalam rumah-rumah mereka. Fidarihim, dar. Kata-kata darnya itu yang maknanya rumah. Dar maknanya bisa negeri, bisa kampung, bisa rumah, bisa tempat tinggal. Seperti misalnya Allah menamakan surga itu dengan Darussalam, ya, kampung damai, tempat tinggal yang damai, yang tentram. Dar, kata-kata dar. Dar juga maknanya negara. Banyak makna dar itu banyak ya, bisa negara, bisa intinya adalah tempat tinggal ya, bisa kampung, bisa rumah, tempat yang dihuni, tempat yang ditinggali. Kalau makna jasimin maknanya adalah mayitun, mayit jadi mati, jadi mayat yang bergelimpangan yang dalam rumah-rumah mereka. Jadi juga sebagian makna kata para ulama, kata sawwaha, mereka diratakan, ditimbun dalam tanah. Ketimbun dalam tanah. Sebagian pernah mengatakan dengan gempa tadi. Jadi mereka tertimbun dalam tanah-tanah itu, diratakan dalam tanah. Juga di antara maknanya fasawwah. Dan juga ada yang berpendapat mana sawwah betul-betul diratakan azabnya sehingga tidak ada satupun di antara kaum Samud yang tertinggal, yang selamat dari azab itu. Jadi semuanya mati enggak ada yang kemudian selamat. Ya kalau gempa ada kan yang 1-2 udah tertimbun masih nongol hidup, misalnya masih ada yang kejepit aja misalnya, masih ada yang hidup. Tapi kaum Samud semuanya betul-betul ya dalam ayat yang dinyatakan oleh Allah tidak ada satupun yang di antara mereka yang selamat dari azab Allah saat itu. Tidak ada peninggalannya berarti. Jadi Nabi Soleh nggak ada pengikutnya, Ustaz? Gimana? Nabi Soleh nggak ada pengikutnya. Apakah Nabi Soleh ada pengikutnya? Ada ya. Artinya ini kaum Samud, kaum orang-orang yang kan misalnya Quraisy. Misalnya Quraisy diazab itu bukan berarti tidak ada orang Quraisy yang kemudian beriman, ada. Ya, tetap ada yang beriman. Ya, tapi segelintir. Ya. Baik. Baik, ada yang lain? Baik. Kalau tidak ada kita cukupkan dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.